Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafa'ati Rasulillah wa li karamati awliyaillah wal musalli bihadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Al-ayah. Ulama anal kurama wa habaiban al-fadil ingkang kawula hormati para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh sedaya jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahmah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini adalah kumpul-kumpul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan kajian hadis pada kesempatan hari ini insyaallah akan saya bacakan hadis ke-8 dari kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda alaina min barakatihi wa fikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsamin. Hadis yang ke-8. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Riyin kula nate nerangke menawi wonten hadis kok an Ibni Umar niku asline an Abdullah ibni Umar. Jadi ada 4 Abdullah. Ada perawi hadis yang terkenal jenenge ki padha. Jenenge Abdullah tok wonten. Maka yang disebut adalah cukup orang tuanya. Karena ini adalah Abdullah putra daripada sahabat Umar, maka di hadis ini tulisannya cukup an Ibni Umar. Dari Ibnu Umar. Ibnu Umar niku maksudnya berarti Abdullah Ibnu Umar. Sebab jenenge podo. Ada Abdullah ibnu Umar, ada Abdullah ibnu Abbas, ada Abdullah ibnu Amr bin As, ada Abdullah ibnu Mas'ud. Nah ini 4 Abdullah yang terkenal. Sebab jenenge podo Pak. Kalau hanya dengan an Abdullah itu nanti kurang jelas siapa yang disebut dengan Abdullah di situ. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Walaupun hadis ini dari sahabat Abdullah ibnu Umar, tapi menggunakan kata anhuma, bukan radhiyallahu anhu. Padahal yang meriwayatkan 1 orang. Kenapa? Karena sahabat Umar ya termasuk bagian daripada sahabat. Jika kalau menyebut Abdullah anaknya Umar, berarti ada 2 sahabat yang disebut. Sehingga menggunakan radhiyallahu anhuma, bukan menggunakan radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Dawuhipun Kanjeng Nabi, umirtu an uqatilan nas. Aku itu diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Jadi Kanjeng Nabi ini diperintah an uqatilan nas. Gelek cara ekstreme diartike kon dipateni, Pak. An uqatilun niku kon mateni menungso. Sampai ngucap syahadat, sampai sholat, sampai zakat. Nah, inilah hadis-hadis seperti ini yang kemudian kalau tidak dimaknai secara betul, tidak dimaknai secara baik, jadinya perang, Pak. Jadinya napa? Perang, menumpahkan darah. Ngono anakmu ra salat pateni, Pak. Hadis iki, Pak. Lek cara hadis niki, ono anake jenengan ra salat pateni kudune, Pak. Niki lek cara mengartikan demikian. Makanya kenapa ada golongan-golongan orang yang ekstrim gitu ya. Orang ekstrim, wah iki anggere wong kafir pateni kabeh. Mateni kangelan dibom. Lah gara-gara ngoten niki, Pak. Salah cara memahami makna yang sesungguhnya. Nah, uqatila itu di sini maknanya apa? Uqatila itu dimaknai ada yang bukan masalah membunuh, tapi diperangi. Nah, diperangi. Yang namanya memerangi itu kan tidak harus membunuh, Pak. Jenengan memerangi saat ini sedang marak misalkan perjudian. Apakah kemudian adanya perjudian itu ketika panjenengan ngerti ono wong judi dipateni kan mboten? Bisa dengan menggunakan kebijakan, bisa dengan menggunakan aturan, bisa dengan menggunakan didakwai, ya ngaten. Itu cara memerangi. Nah, an umirtu an uqatila, Kanjeng Nabi niku diperintah kon mateni niku dikatakan sini ba'dal hijrah. Sakwise Kanjeng Nabi niku hijrah teng Madinah. Lho ngapa kok teng Mekah gak dikon memerangi orang-orang sampai dengan kemudian mereka mengucapkan syahadat, kemudian Kanjeng Nabi kok ora berdakwah secara terang-terangan dengan memerintahkan agar sholat, zakat, puasa? Kenapa demikian? Mula kan awake dhewe kenal Kanjeng Nabi niku berdakwah secara sembunyi dari pintu ke pintu. Pertama, kenapa kok Kanjeng Nabi kok ketika di Makkah kemudian beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Orang terang-terangan ngoten niki dakwah neng mik, neng musola-musola, berdakwah di atas panggung boten. Secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena di Makkah itu dulu orang Islam adalah minoritas. Minoritas, Pak. Sehingga kemudian Kanjeng Nabi itu ketika berdakwah suruh diam-diam. Setelaten siji-siji ketemu wong ngoten niku. Dari pintu ke pintu. Ini cara dakwahnya Rasulullah. Yang kedua, yang namanya Islam dulu itu masih minoritas ketika di Makkah. Kenapa Kanjeng Nabi kok harus secara diam-diam, pelan-pelan mengajarkan kesabaran? Dikon sabar, Pak. Mula panjenengan menawi ngomongi anak ya kan kudu sabar nggih, Pak. Kon salat angel, sok omongi meneh. Ayo nang salat jamaah ning Masjid Baitur Rahmah. Diomongi ngoten niku kan sithik-sithik. Ora kok njur langsung seketika kemudian diusir sekomah kan mboten. Sedikit demi sedikit. Makanya ada istilah lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi bahasa lisan itu tidak lebih tajam dibandingkan dengan bahasa perbuatan. Atau dibalik, bahasa perbuatan itu lebih mengena dibandingkan dengan bahasa lisan. Jenengan kok ngomongi wong niku kan mboten mesti sing diomongi ngandel. Ayo jamaah 5 waktu ning masjid misalkan. Yo dibantah. Halo sampean yo ketok ning masjid maghrib tok. Nah, karena kelihatan maghrib tok. Ayo ngaji pada subuh. Halo tonggoku rada ngaji. Tapi kalau panjenengan misalkan mengajak
dengan cara hal itu jauh lebih mengena dibandingkan dengan secara lisan. Apa meneh sing ngomongi misalkan nyuwun sewu lebih nom. Lah cah wingi. Kan ngoten niku, Pak. Seringnya kan ngoten niku, lah cah wingi wis iso ngomongi ngono iku. Ilmune ilmu dhuwur aku. Ora ngerti ilmu tuwa ngoten, Pak. Padahal mboten mesti. Mboten mesti ngoten niku. Makanya kenapa di dalam kitab Nasoihul Ibad kita itu disuruh agar menghormati sesama. Yang muda menghormati yang lebih tua. Kenapa harus menghormati yang lebih tua? Yang lebih tua itu lebih banyak ibadahnya dibandingkan dengan yang muda. Ada anak umurnya 17 tahun dibandingkan dengan yang 70 tahun, tentu ibadahnya ini umumnya lebih banyak yang umurnya 70 tahun. Intinya sing nom iki urung tahu tua, Pak. Tapi sing tua wis tahu nom, kan ngoten niku, Pak. Lah kemudian kenapa yang tua menghormati yang muda? Oh, duwe anak utawa 17 tahun, 12 tahun, 20 tahun. Kenapa? Dosanya lebih sedikit, Pak. Ini dalam kitab Nasul Ibad. Walaupun niki nggih mboten mesti ya, Pak ya. Nom dosane akeh yo kathah, ngoten niku. Dosane gedhe yo kathah. Maksudnya secara umum ono bocah umur 17 tahun dibandingkan dengan yang 70 tahun. Mestine dosane luwih akeh sing umur 70 tahun. Niki teng kitab Nasoihul Ibad. Niki secara umum. Tapi wong sing tuwa dosane sithik ya kathah dibandingkan dengan sing canom dosane akeh. Nah niki namung makalah tenggone Nasoihul Ibad menurut Imam Nawawi Al-Bantani ngoten niku. Nah, ini caranya berdakwah. Jadi kudu sabar. Nah, kemudian yang ketiga, ngopo kok Kanjeng Nabi ketika berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yang pertama tadi karena Islam masih minoritas, yang kedua karena masih harus dengan cara yang sabar, yang ketiga kenapa beliau itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi, karena orang Islam dulu itu belum memiliki level tinggi di hadapan orang-orang Makkah secara sosial. Jadi ora ono misalkan sing diwedeni niku mboten wonten. Soronge masyarakat umum semua, Pak. Makanya kan penting, penting. Misalkan nyuwun sewu, orang yang punya kebijakan itulah orang yang Islam. Itu ngoten DPR, DPRD, lek sing ngerti agama kan mestine luwih apik lek gawe kebijakan karena didasari dengan agama yang lebih kuat. Itu kira-kira demikian. Nah, kemudian hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kanjeng Nabi niku dikon merangi, dikon merangi menungso sampai dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Atau dengan kata lain makna syahadat. Mula syahadat niku termasuk pintu awal wong niku iso mlebu ning gone Islam. Walaupun dereng salat, walaupun dereng saged zakat, dereng saged puasa, dereng saged zakat haji dan sebagainya, tapi kalau sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka sudah disebut sebagai orang muslim, jur otomatis dadi dulur, Pak. Makanya ada ukhuwah Islamiyah. So podo-podo ukhuwah podo-podo Islam. Ono ukhuwah basyariah. Ukhuwah podo-podo menungso. Angger sing penting menungso ya dulur. Ngoten. Nah, kenapa syahadat demikian? Syahadat ini menjadi pintu utama. Ya, menjadi pintu utama. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya orang yang sudah membaca syahadat maka sudah mutlak dikatakan sebagai seorang muslim. Dan menjadi tujuan utama panjenengan maca syahadat manjuing Islam. Jenengan kelingan apa mboten? Kapan pertama kali maca syahadat? Jenengan kelingan apa mboten, Pak? Pertama kali maca syahadat jenengan kapan?
Maca syahadat njur ning ati iki bener-bener saya berislam. Atau dalam hati mengucapkan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kapan itu Pak? Jenengan pertama kali dalam hati itu mengucapkan syahadat, kemudian sekaligus mengatakan bahwa aku ini Islam. Tidak ada orang yang bisa ingat Pak. Tidak ada orang yang bisa ingat. Kenapa? Karena agama kita itu, makanya ada mengatakan agama kita agama warisan. Agamanya warisan. Sangger wong tuane Islam ya moro-moro cilik-cilik ngono ke diajak ning masjid, diajak TPQ, kan ngoten niku. Diajak ngaji. Nek mboten ngertos jenengan kapan pertama kali ikrar dalam hati masuk Islam. Jenengan masuk Islam otomatis mak brojol ngoten niku mun mlebu Islam asline. Mula teng Al-Qur'an niku awake dhewe niku asline niku pun dibeat teng Gusti Allah. Nalika teng rahim panjenengan itu sudah dibeat oleh Allah. Di dalam Al-Qur'an itu dikatakan bahwasanya apakah aku ini adalah Tuhanmu? Apa kata kita ketika di rahim? Qalu bala syahidna. Syahidna itu iya aku bersaksi. Jadi jenengan bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Gusti Allah itulah sesembahan kita. Itu ketika kita masih berada di dalam kandungan. Alastu birabbikum, itu kata Allah dalam Al-Qur'an. Apakah aku ini adalah Tuhan kalian? Tuhanmu ngoten. Itu di dalam kandungan. Apa jawaban kita itu? Qalu bala syahidna. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Ini semenjak panjenengan berada di dalam kandungan. Asline kabeh menungso ke mau ketika di kandungan yo Islam kabeh. Asline ngoten niku iman karo Gusti Allah kabeh. Ning mak brojol ngoten niku ana sing ngerti Islam, ana sing kemudian orang ngerti Islam. Mula hadis niku kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwasanya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu maknanya mengenal Allah. Jenengan buka teng Al-Qur'an, kata fitrah itu tidak ada yang menggunakan tak marbutah. Kalau zakat fitrah itu kan tulisannya kan fitrah itu kan fa, to, ro, kemudian tak marbutah. Mulut diwaca zakat fitrah kan ngaten. Zakat fitrah. Tapi kalau dalam Al-Quran, kata fitrah tidak ada yang menggunakan tak marbutah. Selalu menggunakan tak taknif yang terbuka. Abata itu namanya tak taknif, terbuka. Fitratallah itu dalam Al-Quran. Fitratallah. Kenapa? Fitrah itu secara bahasa terbuka. Hatinya sudah terbuka mengenal Allah. Mula ana wong kok kembali kepada fitrah, Idul Fitri kan biasanya diartikan kembali kepada fitrah. Kembali fitrah. Biasanya diartikan kembali fitrah, kembali tanpa dosa kan ngoten niku nggih. Sebenarnya mboten. Secara arti yang pas niku, Idul Fitri kita kembali fitrah kepada fitrahnya apa? Jenengan kembali kenal karo Gusti Allah. Maune jarang neng masjid Pak. Begitu bulan Ramadan niku Pak, wah jenengan neng masjid full. Dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ngantek taraweh niku full jamaah. Kenal masjid. Ketika bulan Ramadan, waune mboten nate maca Quran Pak. Kan ono wong sing maca Quran niku modele harian, ono sing modele bulanan, ono sing modele tahunan. Maca Quran niku nalika Ramadan mawon. Jenengan fitrahnya dikembalikan kenal kepada Allah melalui apa? Melalui Al-Quran. Maune gak maca Quran ning gone Ramadan jenengan maca Quran. Maune jarang jamaah ning bulan Ramadan jenengan rajin jamaah. Ngoten. Maka bahasanya Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Fitrahnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku terkait dengan syahadat wonten hadis riwayat Imam Muslim. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah
harramallahu damahu wa malahu wa hisabahu 'ala Allahi 'azza wa jalla. Sapa wonge kok wis muni la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, menutup hatinya dari keimanan meyakini apapun selain Allah, yu'badullah harramallahu damahu wa malahu wa hisabahu 'ala Allahi 'azza wa jalla. Mongko wis haram getihe, Pak. La haram diperangi, Pak. Ming maca la ilaha illallah mawon niku pun haram jenengan itu membunuh mereka. Mula judulnya kehormatan seorang muslim. Jadi anggere wis maca syahadat niku pun haram, Pak, jenengan bunuh. Haram niku jenengan bunuh. Kenapa? Karena sudah termasuk bagian daripada saudara. Saudara. Lah kono pertanyaan lelek sing kafir orang muslim piye apa halal dibunuh? Yang halal dibunuh itu yang memerangi kita, Pak. Yang memerangi. Mulo ning Palestina kuwi Israel nyerang Palestina niku kan kafir nyerang muslim, yo dipateni, mboten napa-napa niku sing halal. Lha orang ngopo-ngopo tonggonan yo apik. Ngoten niku ono non muslim ngoten niku dadi dokter malah penaan, dokternya non muslim padahal nggih wonten napa niku dulur dilalah non muslim kok malah penaan wong iki ora mbok pateni wah non muslim pateni, ketemu non muslim pateni kan boten. Maka bahasa an uqatila diperangi itu maksudnya adalah didakwahi, Pak. Ya, mendakwai dengan cara yang baik. Nah, ini termasuk di antara bagian kita itu berdakwah dengan syahadah. Wa yuqimus shalah. Termasuk di antara yang disebutkan di hadis ini adalah wa yuqimus shalah, mendirikan salat. Mendirikan salat ini kenapa kok disebutkan dalam hadis ini? Karena termasuk di antara ibadah yang paling utama. Mula wonten hadis niku awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti adalah ibadah salat. Angger wong kok salate pun sae, itu ibadah yang lain dianggap baik. Dinilai baik. Ono wong kok salate wis apik, dari sisi apapun lah, kehusuannya, bacaannya, yo jamaah dan sebagainya, maka ibadah yang lain dianggap baik. Iki lek cara penilaian harus ketok apik iki. Ngoten niku. Ana wong ujian misalkan nggih, ana wong ujian kon dadi apa? Kon dadi khatib misalkan. Diuji menjadi khatib. Itu sampai ada, Pak. Ujian menjadi seorang khatib. Kadang khatib itu yo maca Qur'ane ora karu-karuan. Ora jelas, ora ngerti rukun-rukune menjadi khatib dan sebagainya. Sehingga sampai ada kemudian kayak ujian, diuji. Lah kok kemudian ketika diuji dalam satu tema kok wis apik, ya sudahlah kira-kira dianggap baik. Nah, itu kira-kira demikian. Salat ngoten niku, Pak. Angger salate wis apik, iki wong iki mesti apik zakate, apik posone, apik hajine, ibadah apapun dianggap baik. Kenapa? Karena di dalam salat itu memuat seluruh ibadah yang lain. Di salat ada doa, di salat ada zikir, di salat ada mengingat Allah. Di dalam salat ada syahadat. Kan maca syahadat dengan asyhadu alla ilaha illallah. Di dalam salat itu ada puasa. Dengan rak mangan, rak ngombe, rak ngomong sisan, Pak. Iku teng salat, Pak. Di dalam salat itu ada zakat. Jenengan niku lek salat kan menyempatkan waktu. Katanya waktu adalah uang, Pak. Dengan nyempat ke waktu itu termasuk zakat, Pak. Di dalam sholat itu ada haji. Apa maknanya? Jenengan sholat ini madhep kiblat. Upacara kan orang kudu madhep kiblat, Pak. Walaupun sama-sama khidmat, sama-sama tidak boleh bicara, yang boleh berbicaranya pembina upacara, tapi kan rak madhep kiblat. Ketika hormat, yang hormat pun itu kan bendera, Pak. Bukan kemudian menghadap kepada Ka'bah. Podo-podo khidmah, podo-podo khusyuk, tapi orang madhep kiblat.
Tapi ketika sholat ada haji, Pak. Dalam hati itu menghadap kiblat. Makanya kalau niat itu ada mustaqbilal kiblati, menghadap ke arah kiblat. Jadi dalam sholat itu mencakup seluruh, Pak. Mencakup seluruh ibadah. Mula angger wong kok sholat wis apik, ibadah yang lain dianggap baik. Ya dinilai baik itu mesti apik kabeh. Tapi kan orang lakoni zakat, lah iku beda meneh, Pak. Maksudnya ya wong sing normal di, ya wonge poso, ya wonge zakat, ya wonge haji, ya wonge maca Quran. Tapi dinilai sholatnya kok baik. Semuanya sudah tercakup di dalam ibadah sholat. Ketika sholat bacaan Qurannya baik, ya mesti maca Qurannya ya apik. Ketika sholat kok khusyuk, berarti wong iki zikire ya apik. Oke, sholat kok betul-betul bisa khusyuk tenanan, noleh wae ora gelem misalkan. Meneh kok nganti kukur-kukur suwen nang sholaten. Itu makanya kemudian bisa mencakup seluruh amal ibadah. Kemudian yang ketiga adalah wayu'tuz zakah. Jadi hanya 3 saja disebut oleh Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga adalah zakat. Kenapa 3 hal ini disebutkan? Ini sebagai bagian daripada potensi-potensi ibadah yang kita lakukan setiap hari kepada Allah. Syahadat itu identik dengan hati, Pak. Jadi ono ibadah sing ibadah niku ati. Jenengan khusyuk, jenengan zikir iku kan ibadah-ibadah hati, Pak. Jenengan husnudzon iku lah ibadah-ibadah hati, Pak. Ibadah hati. Yang kedua wa yuqimus shalah, ibadah yang hanya Allah yang tahu, Pak. Panjenengan niku usul napa mboten, jenengan niku sambung napa mboten, sing ngerti namung wong sing salat karo Gusti Allah, Pak. Niku ibadah mahdhah, ibadah yang langsung Allah yang tahu, tidak berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga wa yu'tuz zakah. Zakat ini adalah ibadah sosialnya. Jadi makanya ada istilah ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Zakat termasuk di antara ibadah yang ghairu mahdhah. Kenapa? Berkaitan dengan orang lain. Hari niku sahabat Umar kali sahabat Abu Bakar niku asline mboten patek akur, Pak, masalah zakat niku. Oh, sebab cara sahabat Umar niku zakat niku kudu. Ya, setiap orang itu di apa namanya? Harus dikeluarkan zakat. Cara sahabat Abu Bakar niku mboten kudu zakat ngoten niku. Ini sebelum zakat-zakat yang ada sekarang maksudnya. Kalau dulu bahasanya anggaplah seperti pajak ngoten niku. Nah, kenapa penting? Karena zakat ini sebenarnya adalah bagian daripada kita membantu mensejahterakan orang lain. Mulon jenengan lek menawi ngerti tenggone Basnas ngoten niku. Kok wong Islam kok semuanya sadar zakat, infak, sedekah, gak ono wong kere, Pak. Asline ngoten niku, gak ono wong napa? Gak ono wong kere, Pak. Maka dilatih. Zakat niku dilatih. Tenggene kula niku gaji niku otomatis dipotong 2,5%. Bukan nisab rak nisab, pokoknya gajinya dipotong 2,5%. Bagi mereka misalkan kelasnya manajer, kelasnya direktur yang gajinya sudah mencapai nisab, itu masuknya rekening zakat. Tapi kalau misalkan yang gajinya baru 3 juta, 4 juta kan dereng nisab niku. Karena nisabnya harta itu kan dihitung 85 gram emas ukurannya. 85 gram emas, 1 gram emas itu sekarang sudah mencapai 1,5 juta. 1,5 juta niku 1 gram, bukan perhiasan deh, emas murni yang 24 karat itu hari ini sudah lebih daripada 1.500.000 per gramnya. Tinggal dikalikan 85 gram, kemudian dibagi 12, anggaplah ketemunya yang wajib zakat adalah mereka yang gajinya hampir 9 juta. Nah ini kalau yang percaya dengan zakat profesi 9 juta itu diambilnya ketika nerimo gaji 9 juta apa dipotong dulu dengan kebutuhannya.
Maka ada dua pendapat. Yang pertama dipotong dengan kebutuhannya dulu. Dengan 9 juta, cicilannya 8 yuto. Cicilannya 8 yuto, sing sak yuto kanggo kebutuhan mangan, rak turah. Ya berarti ora usah zakat. Tapi ada yang memang dipotongnya dari awal. Nanti kalau sudah dikurangi kebutuhan, kalau yang gajinya hanya 9 juta tok til, tidak ada sesuatu yang lain, pendapatan lain, yo nanti kemudian tidak dikenai zakat, akhirnya terpotong banyak potongan-potongan. Sudah tidak menjadi rahasia lagi kalau di perusahaan-perusahaan, mengenai pegawai-pegawai itu yang diterima itu hanya sedikit. Kalau udah dipotong macam-macam nih, hutang, potongan. Gajinya 10 yuto, sing ditompo 500.000 tok, Pak. Sing tekan rumah ning 500.000 tok. Lah ini kan akhirnya ada zakat, tapi ada yang modelnya zakat itu pokoknya angger gaji yang diterima 10 juta ya 2,5% dari 10 juta dizakati dulu, baru kemudian dikurangi dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ini ikhtiyatnya ngoten niku. Wah, nanti kan banyak kalau hartanya. Ini kalau orang kok sadar zakat seperti ini, wah, masya Allah. Ini kalau pendapatan di kantor kami itu satu bulan penerimaan zakat dari pegawai itu lebih dari 50 juta. Sehingga kami punya santri tahfidz itu 20 santri yang keseluruhan biayanya dibiayai oleh zakatnya pegawai, Pak. Nah, karena pegawainya wajib dipotong 2,5%, gajinya sing 2 yuto tekan sing 30 yuto, pokoknya dipotong 2,5%. Kalau yang gajinya 10 juta kan ya lumayan, yang gajinya 2 juta kan 2,5%-nya berapa, itu sedikit aslinya, Pak. Apa 20.000, apa mung dipotong 20.000 ngoten niku tok, Pak. Jadi 2,5% itu sampai dengan lebih 50 juta setiap bulan. Akhirnya dikanggo ngopeni santri, Pak. Kanggo ngopeni santri, jadi kemudian bisa manfaat bagi umat. Lelek ngaten iki, Pak. Wah, enak toh, Pak. Cara warga ngene potong kabeh 2,5%. Wah, iso gawe pondok. Baitur Rahmah iso gawe pondok, Pak. Nyatane kula saged ndamel ono ning kantor padahal lho, mboten kok ning kampung lho, teng kantor lho. Kula iso ndamel rumah tahfidz yang dibiayai oleh pegawai sendiri. Dipotong 2,5%, hasilnya 50 juta. Oh, tapi nanti wonten tambahan saking denda BPJS. BPJS niku yo kadang nganyelke ngoten niku, Pak. Tapi mereka punya kebijakan, angger telat bayar, mereka bayar denda, Pak. Rumah sakit itu kan sudah gaji karyawan ribuan, sudah mengeluarkan obat, sudah membayar bla bla bla. 1 bulan itu anggaplah harusnya, 1 bulan harusnya yang ditagihkan ke BPJS 4 miliar. Rak dibayari, Pak, ning BPJS. Mulu akeh rumah sakit bangkrut. Yang ngoten niku, Pak. Lho kudune nerima 4 miliar, lebih BPJS ora cair, Pak. Tapi enaknya ketika BPJS itu tidak cair, Pak, mereka punya sistem membayar denda. Oh, krono aku telat bayar 4 miliar, engkau dikei 100 juta, Pak. Lah telatnya setahun. Lek telatnya setahun, 100 juta kan kali, Pak niku, Pak. Kali 12, akhirnya apa? Dendanya itu 1,2 miliar. Dendanya tok 1,2 miliar. Nah, 1,2 miliar ini kalau dalam syariah setiap hasil dari denda maka tidak boleh menjadi keuntungan. Tidak boleh dirasakan oleh pegawai. Ora dibagi-bagi, Pak, kanggo piknik mboten. Lek tengene kula masuk dana infak sedekah zakat, Pak. Masuk di dazis. Nah, iku kanggo ngopeni santri, kanggo gawe pondok. Wah, enak, Pak. Niku ketambahan ngoten niku. Sugih, Pak. Jenengan anggar sadar zakat niku wis pokoke ga ono wong kere wis sugih kabeh, makmur kabeh, Pak. Niku karena zakat. Nah, mula niki pentingnya zakat disebutkan. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni. Kata Kanjeng Nabi, fa idza fa'alu anggar ono wong kok syahadat, salat, zakat pun telu niki mawon. 3 ini, fa idza fa'alu asamu, maka sudah dia wajib dipelihara. Artinya apa? Wajib direksa, Pak. Wajib dihormati.
tidak boleh dibunuh. Tadi kan perintah awalnya an uqatilan nas, perangi menungso sampai dengan maca syahadat, salat, zakat. Ini kalau dalam hadisnya. Walaupun tadi dikatakan hanya cukup membaca syahadat saja, maka termasuk di antara yang sudah wajib dihormati, haram darahnya, tidak boleh kita perangi. Ngerono mu'alaf wonten niku, mriki sering wonten mu'alaf mboten? Dereng nate nggih wonten mu'alaf. Ku malah tekone ning nggonku ning kantor-kantor kok. Nggih mu'alaf kan niku ya oknum, Pak. Ternyata hati-hati, Pak, panjenengan ketika ada seorang mu'alaf di oknum. Niki kula kecolongan ping 3, Pak. Teng rumah sakit kecolongan 3 kali oknum niku. Jadi ada orang yang datang ke masjid ngoten niku, ketemu takmire, nyuwun sewu badhe mlebet Islam. Bla 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 bla. Loh kita kan seneng, Pak. Ada orang masuk Islam kan seneng mboten Pak jenengan, Pak? Wah, seneng, Pak. Seneng. Akhirnya nopo? Kula Islam ke maca syahadat. Lah berarti Islam ke langsung sujud syukur, Pak. Wah, begitu syukur kok muni ngene. Nyuwun sewu, biasane ngoten napa niku menawi mualaf niku angsal zakat niku. Ngerti ya tuh zakat tuh. Kok ngerti entuk zakat lho lek mualaf niku kok ngerti entuk napa? Entuk zakat tuh, Pak. Akhirnya kalau konsul ke tenggone Lazis, tenggone Basnas niku, ketika ada orang yang mau mu'alaf masuk Islam, lebih baiknya disampaikan kepada pihak-pihak yang kompeten. Misalkan nyuwun sewu tenggone KUA niku wonten data, tenggone wonten mu'alaf center. Jadi niku ternyata terdata. Yang paling banyak kecolongan lagi itu bukan hanya mu'alaf, Pak, tapi musafir. Musafir itu yo nyuwun sewu nggih, yo tidak kok suudzon, tapi datane kula niku kathah, gadah datane. Ada orang datang nyuwun sewu niki saya perjalanan menuju ke Tegal, ngoten niku. Ning Tegal duwite entek ngono. Kentekan ilang ning bis niku. Datang ke rumah sakit, minta ke takmir, minta napa niku bekal agar bisa pulang sampai ke Tegal. Lho dulu awalnya kan mesake, Pak. Wah ya Allah, iki ono wong kelangan, yo ono surat kepolisian kehilangan, meminta uang sebagainya. Nah, ketika sudah begitu banyak yang minta, kan kulo ketik teng komputer nih, Pak. Namanya, saya minta KTP-nya, namanya itu diketik di komputer. Lah ketika diketik di komputer, iki ketoke wong wingi 6 bulan wingi rene kok kelangan, saya kelangan meneh. Curiga kulo to, Pak. Tak ketik ning komputer, lah jenenge wis ono alamate padha. Ngono kuwi tak takoki lho, Pak, jenengan pun nate mriki lho 6 bulan yang lalu. Enji to, Pak, malah lali Pak denen, Pak. Malah lali wis tau rono, wis tau ketemu aku niki lali, Pak. Lali. Oh niku banyak banget niku, Pak, Masya Allah. Kita itu mau husnudon kok yo kejadiannya banyak. Mau suudzon kok yo jangan ndak boleh suudzon. Terkadang ngoten niku maca elek ngoten niku modele wonge. Nah ternyata ngoten niku wis tekan ning gone rumah sakit, engko mlebu ning gone kampus, mlebu ning sekolahan, mlebu ning MAJT, Masjid Agung Jateng, mlebu ning Masjid Simpang 5 Baitur Rahman, engko ning gone Masjid Kauman Johar dileboni kabeh, Pak. Ono dileboni kok niku musafir kuat kan, masyaallah. Niku kalau dihitung itu, Pak, 1 bulan 15 rata-rata, Pak. Sesasi niku 15, Pak. Nah, mereka panjenengan yo niki tak critani mawon nggih menapa panjenengan masalah mualaf kali niku kudu hati-hati. Lek diislamke yo diislamke. Tapi wis muni Islam kok njaluk zakat, iki perlu curiga jenengan, Pak. Iki kok mualaf kok langsung ngerti zakat ngono. Langsung ngerti lek mualaf dizakati. Nah, kemudian mini dima'ahum wa amwalahum. Yang kemudian dihormati itu bukan hanya masalah darahnya, kehormatan tidak diperangi, dibunuh, tapi juga hartanya. Nah, illa bihaqil Islam, kecuali dengan haknya Islam, wa hisabuhum 'alallah. Adapun hisab itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim. Nah niki kesimpulannya Bapak Ibu, hadis yang ke-8 ini adalah hadis perintah agar kita itu memerangi seseorang, memerangi dalam arti mendakwai seseorang sampai dengan mengucapkan syahadat, sampai dengan sholat, sampai dengan zakat.
Lek ana wong kok wis nglakoni syahadat mawon niki teng hadis lain riwayat Imam Muslim wis maca syahadat niku jenengan wajib membela. Jenengan wajib hormat. Hormat niku maksudnya napa? Melindungi hak-haknya. Sebab wis dadi dulure awake dhewe. Dadi kabeh muslim ngoten niku panjenengan sinten mawon wis muslim napa mawon niku yo kabeh niku dulur. Ngoten nggih, dengan model apapun, dengan madhab apapun niku dulur. Mula saniki wonten istilah niku fikih prasmanan. Ono fikih prasmanan, Pak. Fikih prasmanan niku kita sekarang hidup itu di zaman sing apa-apa ki gampang oleh golek, Pak. Nek riyen niku kan takon tentang Islam, nggak buka kitab, bu halaman piro lali kesuwen, nggak sowane nggone kiai saniki kan wonten niki, Pak. Niki hasil bahsul masail nggih wonten, fatwa-fatwa MUI nggih wonten. Jenengan golek ayat tentang nopo kok lali. Kula niku kok ayate lali tentang syukur niku ayat pinten. Lah tinggal klik dengan bicara juga ayat tentang syukur ya langsung metu. La in syakartum la azidannakum, ayat pinten surat nopo metu. Mula wonten istilah fikih prasmanan. Kenapa fikih prasmanan? Jenengan menawi prasmanan mlebet ning gone ana wong hajatan prasmanan kan kathah menu to, Pak. Ono tengkleng, ono gule, ono sate, ono some, ono minuman berbagai macam minuman. Niku halal apa mboten, Pak? Halal mboten. Jenengan misalnya angger wetenge kuat ngoten niku dimaem kabeh angsal mboten, Pak? Angsal, Pak. Sekarang madhab itu juga seperti itu, Pak. Nggih. Jenengan madhab ngoten niku kuat ta, Pak. Jadi jenengan niku kathah jenengan jadi ono wong NU, Pak. Ono wong NU niku takon ning ngene HP. Takon ning ngene HP, takon ning ngoten. Kula niku mboten kunut gitu. Kula niku subuh niku lali mboten kunut. Niku pripun? Takon karo Google. Sing jawabi nggih. Sing jawabi niku saking napa niku Google Muhammadiyah. Lek jawabi iki ora kunut rak popo. Jawabane ngono, Pak. Iku ana wong NU rada katrok, ora ngerti ngono takoke karo Google. Cah nom iki prasmanan. Sing jawab dilalah Google Muhammadiyah. Jawabannya nopo? Jawabannya rak kunut rak popo. Lah sakwalike, Pak, ana wong Muhammadiyah. Takok ning Google padha wae. Iki sing bener tarawih iki asline 11 apa 23. Sing jawab di Google wong NU, Pak. Jawabe 23. Oh yo manut, Pak. Artinya sami mawon, Pak. Jeneng itu hidup di zaman nyun sewu. Niki zaman fikih prasmanan. Golek nopo tinggal golek ngoten niku. Nah niki mulon jenengan kenapa kok harus ditelaah, harus berguru. Niki maksudnya khusus sing mboten nate ngaji ngoten niku nggih. Mereka yang misalkan cah-cah SMA kan goleki, Pak, ngoten niku, Pak. Goleki iki hukumnya piye, ini hukumnya apa kan di HP semua, Pak. Makanya kemudian nyuwun sewu itu namanya fikih nopo? Fikih prasmanan. Pun ngoten mawon, mugi-mugi barokah manfaat. Monggo. Tanya jawab 1